Polemik Pondok Pesantren Al Zaitun, pimpinan Panji Gumilang masih terus bergulir. Pondok pesantren yang berdiri megah di Indramayu, Jawa Barat itu berturut-turut digeruduk massa. 15 Juni 2023, ribuan orang berunjuk rasa dengan membawa sejumlah tuntutan, di antaranya pengusutan soal penguasaan lahan serta dugaan ajaran sesat di Ponpes Al Zaitun. Penegak hukum untuk usut tuntas bagaimana kemudian mereka mengakuisisi, menguasai lahan-lahan yang ada di kawasan hutan ini secara sah, legal atau tidak legal. Yang kedua, kita tidak mempermasalahkan dan kita tidak akan mengatakan pondok pesantren ini menyimpang, karena itu ada tugas dan kewenangannya Kemenang dan MUI. Kalau hari ini dengan aksi kita ke sini, MUI dan Kemenang tidak turun dan usut ini sekarang, kita akan ke Jakarta. Sepekan kemudian, 22 Juni, massa kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Pondok Pesantren Al Zaitun yang berada di pelosok Indramayu itu. Ribuan pengunjuk rasa meminta aparat kepolisian membuka jalan mereka menuju depan Al Zaitun. Massa menuding Al Zaitun juga Panji Gumilang telah melakukan penistaan agama. Kericuhan sempat mewarnai aksi unjuk rasa ini. Gelombang unjuk rasa tak hanya terjadi di Ponpes Al Zaitun. Massa juga menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kementerian Agama di Jakarta pada 26 Juni. Mereka menyerukan agar Al Zaitun ditutup karena dianggap tak sesuai dengan ajaran agama Islam. Tolong perhatiannya kepada Ferry dan Badir, dibuat satu jalur. Tidak sesuai dengan Sekali lagi kepada Ferry dan Badir, toleransinya. Sudah dibuat satu Menteri Agama jalur. tidak mau tutup juga gimana, Bu? harus kita terus berjuang. Sebagai umat Islam harus tetap berjuang. Sesuai dengan Peserta yang aksi baik dan benar. Sesuai dengan semuanya ada di Di Bandung, Jawa Barat, massa juga berunjuk rasa menuntut agar kontroversi Al Zaitun dan Panji Gumilang diusut tuntas. Mereka meminta proses hukum benar-benar berjalan. Kita mendukung agar segera proses hukum dilakukan. Mungkin terutama ya tangkap dulu, gitu, karena sudah jelas pelanggarannya, terutama penistaan agama, ya kemudian undang-undang ITE, gitu kan, lalu juga membuat keonaran. Bareskrim ataupun kepolisian Mabes Polri langsung menindak. Roh kontra Al Zaitun masih terus riuh menggema. Di antaranya suara yang menentang nyanyian Salam Yahudi dan yang sebaliknya yang menyebutnya sebagai wujud toleransi. Kalau saya sebagai seorang yang aktivis toleransi, aktivis keberagaman tentu sangat menyambut baik kegiatan-kegiatannya Al Zaitun. Kenapa? Karena ini institusi pendidikan dan mereka tampil institusi pendidikan Islam, tapi mereka tampil dengan wajah toleran, dengan keberagaman, yakni menyanyikan lagu Yahudi contohnya. Nah, kalau kemudian kemarin sempat viral karena beliau khotbah tentang membuka hubungan diplomatik dengan Israel di saat Lebaran, khotbah Lebarannya, ceramah Lebarannya, menurut saya juga nggak masalah, tentu saja positif. Toh negara-negara Arab sudah melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Dan lagi ungkapan untuk membuka hubungan diplomatik itu sudah pernah dilantunkan oleh Gus Dur. Apa yang salah? Orang-orang yang masuk pesantren, santri-santri ini akan kelak menjadi pemimpin bangsa. Pemimpin bangsa harus bisa punya sikap toleransi. Pemimpin bangsa harus cinta damai. Dan yang jelas di Indonesia ini sangat beragam agamanya. Dan di luar sana ada yang namanya agama Yahudi. Jargon semua agama sama. Ya, Yahudi, Islam, Katolik bersatu.
Ini aliran nggak bener begini. Ini Indonesia Mbak. Jadi Mbak itu udah masuk pada wilayah pribadi-pribadi kami. Ya, jangan, menurut saya ini korbannya Al Zaitun ini. Itu lagu, itu menyangkut peribadatan bukan sekedar Assalamualaikum. Baik Pak Taufik, Mbak Moni, kita langsung Negara ini masih, negara nih ya masih menentang Israel. Kemarin aja PSSI aja sepak bola aja bubar kok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam alaikum. Oke Pak. Halo Alehim. Kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun berbuntut panjang. Setelah gelombang demonstrasi menuntut pengusutan tuntas Al Zaitun, akhirnya pada Jumat 23 Juni lalu, Panji Gumilang memenuhi panggilan tim investigasi bentukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Sate Bandung. Pimpinan Ponpes Al Zaitun itu datang beserta rombongan dengan wajah sumringah. Tak ketinggalan, Panji Gumilang mengucapkan salam yang selama ini menjadi kontroversi, yakni salam Yahudi. Assalamualaikum Pak Panji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam alaikum. Oke Pak. Halo Alehim. Salam Alehim. Salam Alehim. Pak sebentar Pak. Sedikit Pak. Pak sebentar Pak. Pak Panji sedikit aja Pak. Sebentar Pak. Teh agendanya apa aja teh? Nggak tahu. Ini datang. Tanya orkestra. Berapa jam dari Ponpes? Oh. Ya, nanti saja. Tanggapannya Pak Panji sama pertemuan ini Pak Panji tidak ada wawancara dulu. Assalamualaikum. Gimana tanggapannya Pak Panji? Assalamualaikum. Apa nanti yang akan disampaikan Pak Panji? Yang disampaikan nanti apa saya? Assalamualaikum. Pak Panji gimana Pak hasil pertemuannya Pak? Usai pertemuan dengan tim investigasi, Panji Gumilang enggan banyak berkomentar kepada para awak media. Gimana Pak Panji? Sedikit aja Pak Panji. Sedikit aja Pak. Tadi kayak gimana Pak? Selesai. Tadi kayak gimana? Bahas apa aja berarti Pak? Statement aja Pak. Hasilnya kayak gimana Pak? Rupanya, meskipun ia memenuhi panggilan tim investigasi, namun Panji Gumilang tetap tak mau memberi klarifikasi atas kontroversi Al Zaitun. Ia juga menolak bertemu dengan tim Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat. Menyatakan sangat menyayangkan, menyesalkan karena Panji Gumilang tidak bersedia bertemu dengan tim dari MUI. Kami sudah melakukan langkah-langkah, bahkan kemarin kami juga ke Indramayu bisa bertemu gitu, tapi tidak direspon. Kami pernah mengirim surat beberapa minggu yang lalu, juga sampai sekarang tidak ada pertemuan untuk tabayun. Dan hari ini kami datang dari Jakarta juga ditolak. Jadi kami masih berupaya dengan mengirimkan 4 pertanyaan penting yang kami titipkan ke tim investigasi agar Panji Gumilang menjawab. Pertanyaan itu kami rumuskan berdasarkan fakta di lapangan, statement-statement yang disampaikan oleh Panji Gumilang. Sekali lagi kami sampaikan. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan ada sejumlah masalah yang terjadi di Ponpes Al Zaitun, salah satunya terkait dugaan tindak pidana. Polri akan menangani
tindak pidananya. Pasal-pasal apa, pasal-pasal apa yang nanti akan menjadi dasar untuk melanjutkan proses pidana nanti akan diumumkan pada waktunya. Tapi Polri akan mengambil tindakan karena dari semua pintu yang masuk laporan pelanggaran pidananya, dugaannya sudah sangat jelas dan unsur-unsurnya sudah diidentifikasi. Tinggal diklarifikasi nanti di dalam pemanggilan atau pemeriksaan. Akan diumumkan secara resmi dalam waktu tidak terlalu lama. Pasal-pasal apa yang akan dikenakan. Tapi tadi Pak Gubernur sudah memberi isyarat kepada kita, kira-kira kesimpulannya sama dengan apa yang menjadi pandangan publik. Perkara Al Zaitun memasuki babak baru. Pada Senin, 3 Juli, Panji Gumilang memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Ia diperiksa lebih dari 8 jam terkait dugaan kasus penistaan agama. Semuanya panggilan Bareskrim telah saya penuhi dan di dalam pemeriksaan pribadi saya telah memberikan keterangan yang secukup-cukupnya. Isu ada backingan dari sana dari Sudah ini sudah dijawab semua di dalam. Kalau dari Bapak gimana Pak keterangan? Tidak ada. Ada nama Hendro Priyono disebut. Sudah, jangan nyebut-nyebut yang tidak ada hubungan apa-apa. Tapi penistaan agama siap tetap masih tersangka nggak Pak? Belum sampai ke sana. Tapi siap nggak? Siap nggak Pak? Jangan ngomong siap tidak siap. Urusannya belum selesai. Kasus Al Zaitun telah dinaikkan ke tingkat penyidikan. Kami sudah mengirim SPDP ke Kejaksaan. Kemudian dari hasil penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik dalam hal ini kasus Dik 1 dan kasus Dik 1 itu menemukan sebuah tindak pidana baru yang kita nyatakan baru, yaitu tentang Undang-Undang IT. Yang dilaksanakan penyidikan saat ini adalah terkait penistaan agama yang dilaporkan oleh saudara M. Dan ada beberapa LP, termasuk ada beberapa LP dari santri-santri, dan proses penyidikan itu diformilkan menjadi sebuah penyitaan, gitu ya. Tapi kalau kemarin Pak Mahfud juga bilang ada, kalau Al Zaitun ini dulunya NI Pak, itu udah ada dugaan ke arah sana belum, ke arah terorisme? Pak, kami sampaikan, kami menyidik tentang 156, tentang personil, tentang oknum. Jangan dikait-kaitkan dulu ke situ. Kalau perkara nanti penyidikan kita dapatkan itu, ya tentu saja akan kita tindak lanjut. Jangan mainin Zaitun loh, itu kan punya Pak Kumis katanya gitu kan. Jangan mainin Zaitun loh, itu kan punya Pak Kumis katanya gitu kan. Bertahun-tahun, Pondok Pesantren Al Zaitun berdiri megah di atas lahan seluas 1.200 hektar yang berlokasi di pelosok Indramayu, Jawa Barat. Iya, Ponpes Al Zaitun resmi berdiri pada tahun 1999. Nama Panji Gumilang tercatat sebagai salah satu pendiri dan kini masih menjadi pemimpinnya. Kini, Al Zaitun menjadi polemik. Sederet kontroversi Al Zaitun menyeruak ke publik. Mulai dari dugaan ajaran menyimpang seperti pengucapan salam Yahudi, serta tata cara sholat yang mencampurkan jemaah perempuan dan laki-laki. Hingga indikasi berafiliasi dengan Negara Islam Indonesia, NII KW 9, yang juga diwarnai isu penggalangan dana. Mengapa Al Zaitun bisa berdiri kokoh selama puluhan tahun dan seolah tak tersenggol meski menuai kontroversi? Adalah Imam Supriyanto yang juga merupakan pendiri Al Zaitun mengungkapkan hal mengejutkan. Ia menyebut ada kekuatan besar di belakang Panji Gumilang dan Al Zaitun.
Kan dulu semua orang maklum, sejak Wiranto bisa 100% dulu kan, dan orang-orang umum di elit itu sudah, jangan mainin Zaitun loh, itu kan punya Pak Kumis katanya gitu kan. Itu orang tahu siapa Pak Kumis itu, tapi kan terus beliau sudah mendelegasikan kepada yang muda-muda. Jadi siapa yang dulu dekat dengan beliau, mbahnya intelijen di Indonesia gitu aja, gitu kan. Apa saya terus terang lagi siapa Pak Kumis itu kan gitu. Pasti Anda kan tahu. Nah sekarang itu yang sangat dekat sekali dan punya posisi yang sangat menentukan di pemerintahan ini, yaitu seorang kepala staf kepresidenan, Pak Muldoko, yang saya sendiri prihatin kok kemarin masih membangga-banggakan dan sebagainya. Ini Pak Muldoko ini bagaimana gitu kan. Nah bahkan saya dapat informasi Pak Muldoko ini yang membuka akses kapan Pak Panji perlu bantuan ke Polres, ke Polda, ke Mabes Polri, itu tinggal telepon saja. Benarkah cerita soal tokoh di lingkungan istana yang menjadi backing kuat Al Zaitun? Presiden Joko Widodo pun turut angkat suara. Jokowi membantah isu yang beredar bahwa pondok pesantren Al Zaitun dibackingi istana. Ia telah memerintahkan Menko Polhukam dan Menteri Agama mendalami kasus Al Zaitun. Ya sabar lah itu Pak Menko Polhukam, Pak Menteri Agama sudah saya perintahkan untuk mendalami. Nanti kalau hasilnya sudah ada saya sampaikan. Apanya? Saya dong, istana. Enggak lah. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko yang namanya gamblang disebut sebagai backing Al Zaitun dengan lantang membantahnya. Muldoko tak menampik bahwa ia sempat mengunjungi pondok pesantren Al Zaitun, namun kunjungannya itu dalam rangka memberikan ceramah kebangsaan. Jadi jangan terus diartikan macam-macam. Dan semakin saya bisa dekat dengan Pak Panji Gumilang, saya bisa melihat apa yang akan terjadi kan. Udah ada komunikasi Pak dengan Pak Panji? Belum sih. Belum ketemu ya Pak? Tapi sejauh ini kalau ada ajaran menyimpang di sana Pak? Kan saya bukan ahlinya. Kan ada ahlinya. Kalau ada ajaran yang menyimpang yang tahu kan MUI. Masuk Muldoko. Emang aku siapa? Tapi dia minta bantuan gitu nggak sih Pak? Bantuan apa? Soal ini. Kalau konteksnya kan bantuan apa? Pak Muldoko sendiri pernah ngasih ceramah. Ngasih ceramah. Ngasih ceramah kebangsaan di sana. Pandangan Bapak waktu itu seperti apa Pak? Ya kan kita nggak ngerti apa yang terjadi secara utuh di dalam. Tapi yang saya lihat bahwa norma-norma kebangsaan berjalan di sana. Indonesia Raya selalu dinyanyikan, ya kan? Itu. Jadi tetapi kesehariannya kan aku nggak di situ. Tapi saya hanya melihat bahwa nilai-nilai kebangsaan, Pancasila dan seterusnya selalu dibicarakan di sana. Ada ribuan anak yang dididik di sana. Kalau nggak kan gelisah itu anak-anak di sana. Harus perlu ada kepastian dari kita semua. Perlu dicabut nggak Pak kalau nanti memang ada? Jangan buru-buru ke sana lah, dicek dulu. Maka didalami, bahasa didalami oleh Presiden tadi adalah perlu semuanya mendalami sesuai dengan tupoksinya masing-masing.